Jemaat dipersilakan untuk kembali. Ya, shalom jemaat Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, kita bersyukur pada kesempatan ibadah hari Paskah ini kita bersama-sama menyembah Tuhan Yesus, mengucap syukur mengingat peristiwa yang sangat ajaib di mana Tuhan Yesus menunjukkan kebesarannya bangkit pada hari yang ketiga. Hari ketiga itu tepatnya di hari Minggu. Itulah yang disebut dengan hari Paskah. Ya, pada hari Paskah yang kita peringati, yang kita laksanakan ini, saya mau ajak jemaat Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang saya pilih dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kitab Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat, firman Tuhan yang tidak asing untuk kita. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bacakan firman Tuhan ini secara responsoria. Saya bacakan ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara bacakan ayat-ayat yang genap. Jikalau jemaat Tuhan sudah bukan, silakan katakan amin. Ayat yang pertama, beginilah firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ikatkanlah yang di atas, bukan yang di bawah. Ayat yang ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Amin. Untuk sabda firman Tuhan dikatakan berbahagia oleh teman Allah yang setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan itu dan mau melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Dari firman Tuhan ini saya punya tema untuk kita renungkan bersama-sama yang sudah ditampilkan di depan Bapak Ibu Saudara, yaitu hidup untuk Tuhan Yesus. Itu temanya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita adalah anak-anak Tuhan. Ini adalah status yang paling istimewa, ya, karena memberitahukan kepada kita bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu diibaratkan, disimbolkan seperti hubungan anak dengan bapa. Berarti hubungan ini sangat dekat, ya Bapak Ibu Saudara. Hubungan kita dengan Tuhan itu ternyata sangat dekat, seperti hubungan papa dengan anaknya, bapak dengan anaknya. Bapak Ibu Saudara, ini sangatlah spesial. Di dalam keyakinan agama lain tidak ada yang menyebutkan hubungan manusia dengan Tuhan itu seperti hubungan seperti bapak dengan anak. Tidak ada kalau di agama lain. Tidak ada. Di dalam Kekristenan ini sangat spesial. Hubungan kita dengan Tuhan itu sangat dekat, seperti hubungan bapak dengan anaknya. Ya Bapak Ibu. Dan kita sebagai anak Tuhan, kita mau belajar Bapak Ibu, bagaimana kita meresponi kebangkitan Tuhan Yesus. Kita perlu mengingat bahwa ketika kita sudah memilih dengan penuh kesadaran menjadi pengikut Tuhan Yesus, bersedia percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka secara otomatis kita secara rohani masuk dalam persekutuan kematian dan kebangkitan bersama dengan Tuhan Yesus. Itu secara spiritual, secara rohani Bapak Ibu Saudara. Kita dipersatukan secara rohani dalam kematian dan kebangkitan bersama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu
kematian yang tidak kita bisa hindari, yang kita tidak tahu kapan waktunya. Tetapi apakah kematian itu akhir dari segalanya? Bukan, Bapak Ibu. Buktinya hari Paskah memberitahukan kita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Itu adalah gambaran bukti bahwa pengikut Tuhan Yesus akan mengalami hal yang sama dengan peristiwa Paskah yang Tuhan Yesus alami, yaitu bangkit dari kematian. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus bangkit di hari Paskah dengan tubuh kemuliaan yang sempurna dan abadi, tubuh surgawi, tubuh yang abadi, yang tidak lagi mengalami sakit penyakit, tidak lagi mengalami penderitaan. Dan itulah yang Tuhan Yesus mau tunjukkan kepada kita, anak-anaknya. Kita akan mengalami hal yang sama seperti Tuhan Yesus di momen Paskah itu, bangkit dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan surgawi yang sempurna dan abadi. Itulah kebahagiaan yang sempurna yang Tuhan Yesus janjikan kepada kita, anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu, kematian bukanlah akhir, tetapi kematian adalah jalan menuju kehidupan yang baru. Sama seperti yang Tuhan Yesus alami, bangkit dengan tubuh kemuliaan surgawi yang baru, yang sempurna dan abadi. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kita tidak perlu takut dengan yang namanya kematian. Tuhan Yesus sudah melewati hal itu kok. Tuhan Yesus sudah tahu kok rasanya mati itu kayak apa dalam keadaan sebagai manusia. Tuhan Yesus sudah paham betul kematian yang dialami oleh manusia itu rasanya seperti apa. Kalau kita kan belum merasakan ke Bapak Ibu, karena kita belum mati. Tapi Tuhan Yesus sudah alami secara langsung. Dan Tuhan Yesus beritahukan bahwa di dalam iman kepada Tuhan Yesus ada pengharapan hidup baru, dibangkitkan sama seperti yang Tuhan Yesus alami di hari Paskah yang kita peringati ini. Ya Bapak Ibu Saudara, pada sekolah ini kebangkitan Tuhan Yesus apa yang perlu kita pelajari? Silakan ditampilkan kesimpulan dari firman Tuhan yang saya sampaikan menjadi pembelajaran buat kita bersama-sama. Tuhan Yesus bangkit untuk memberikan kehidupan yang baru, sempurna dan abadi kepada kita. Oleh karena itu, jadilah anak Tuhan yang mengutamakan kehendak Tuhan dan tekun melakukan kehendak Tuhan seumur hidup sampai mati. Amin Bapak Ibu. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sekretaris Majelis yang menerima kado dari Tuhan Yesus di hari Paskah, dan firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup beliau, yang menguatkan iman beliau, yaitu dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33. Apa ada firman Tuhan di situ Bapak Ibu? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita Tuhan utamakan kehendak Tuhan, kita cari dahulu kerajaan Allah yaitu kehendaknya, dan kita lakukan kehendaknya itu, kita nomor satukan kehendaknya, kita lakukan sebagai terutama dalam hidup kita, Tuhan Yesus pasti memberkati hidup kita. Amin. Itulah firman Tuhan yang menjadi kepastian untuk kita, anak-anaknya. Amin. Itu sabda firman Tuhan ini kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh dibutuhkan oleh sabda firman-Mu pada kesempatan malam Paskah ini ya Tuhan, bahwa Engkau hendak setiap kami anak-anak-Mu untuk mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu yang terutama dalam hidup kami, dan untuk kami lakukan dengan segenap hati kami, dengan ketulusan hati kami, semata-mata karena kami mau hidup untuk Engkau ya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah menebus dan menyelamatkan kami lewat karya penebusan kayu salib dan lewat kebangkitan Tuhan Yesus di hari Paskah. Ya Tuhan, ingatkanlah kami untuk sabda firman-Mu ini ya Tuhan, agar tidak hanya kami dengar saja, tetapi kami
berpegang dengan tekun dan setia seumur hidup kami sampai mati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasmi sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita ucapkan